Oke Bapak Ibu Guru, ada peraturan baru nih dari Kementerian Pendidikan yang mengatur cara kita mengajar. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng apa saja sih poin-poin penting yang perlu kita tahu dan gimana cara menerapkannya di kelas. Nah, ini dia nih wujud peraturannya. Mungkin kelihatannya kayak dokumen formal yang kaku ya, tapi jangan salah, isinya ini punya potensi besar banget loh untuk mengubah suasana mengajar kita sehari-hari. Terus pertanyaannya, apa artinya ini buat kita di kelas? Tenang, ini bukan soal nambah-nambahin beban administrasi kok. Justru sebaliknya, semangatnya adalah untuk mengubah suasana kelas kita jadi lebih hidup, efektif, dan pastinya lebih menyenangkan buat murid-murid. Oke, sebelum kita kupas lebih jauh, penting banget nih kita paham dulu kenapa sih perlu ada perubahan ini, apa sebetulnya fondasi baru yang mau dibangun lewat standar ini. Intinya tuh sebenarnya simpel. Kita semua didorong untuk bergeser dari yang mungkin sekedar menjalankan rutinitas mengajar, menjadi perancang pengalaman belajar yang benar-benar efektif dan efisien, yang dampaknya itu terasa nyata buat setiap murid kita. Nah, ini dia nih, jantung dari keseluruhan peraturan ini. Semuanya berpusat pada 3 prinsip utama. Inilah yang akan jadi pegangan kita dalam semua strategi mengajar ke depannya. Yuk, kita lihat satu persatu. 3 kata kuncinya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya sederhana ya, tapi yuk kita gali lebih dalam apa sih maksud sebenarnya dari tiap-tiap prinsip ini. Pertama, berkesadaran. Ini tuh intinya adalah membantu murid menjawab pertanyaan, kenapa sih aku harus belajar ini? Jadi motivasinya itu datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena disuruh. Hasilnya, mereka jadi lebih aktif dan mandiri karena mereka tahu arah tujuannya. Kedua, bermakna. Nah, prinsip ini penting banget, biar ilmu yang kita ajarkan itu nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini soal gimana kita membangun jembatan antara teori di kelas dengan kehidupan nyata mereka. Jadi ilmunya terasa relevan dan kepake. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tunggu dulu, menggembirakan di sini bukan berarti kelas harus selalu penuh canda tawa ya, tapi lebih ke suasananya yang positif, menantang, dan bisa memotivasi. Sebuah tempat di mana api semangat belajar itu terus menyala, bukan malah padam. Oke, kita udah pegang 3 prinsip dasarnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menerjemahkannya ke dalam praktek? Semuanya dimulai dari sebuah cetak biru atau rencana pembelajaran yang matang. Jadi, dalam rencana pembelajaran kita, minimal harus ada 3 elemen kunci ini. Gampangnya gini, tujuan, kita mau bawa anak-anak kemana? Lalu, langkah-langkah, lewat jalan mana yang kita ke sana? Dan terakhir, assessment, gimana kita tahu kalau kita sudah sampai? Inilah kerangka dasar biar pembelajaran kita jadi lebih terarah. Rencana udah siap, sekarang masuk ke bagian paling seru, eksekusi. Gimana caranya kita menghidupkan kelas dan menciptakan suasana belajar yang ideal sesuai dengan semangat standar yang baru ini? Nah, suasana yang diharapkan tuh yang seperti ini. Interaktif, inspiratif, sekaligus menantang. Kuncinya ada di pergeseran peran kita. Dari yang tadinya mungkin jadi satu-satunya sumber ilmu, sekarang kita lebih menjadi fasilitator yang memantik rasa ingin tahu dan kreativitas murid. Untuk bisa menciptakan suasana itu, peran kita sebagai guru juga jadi lebih fokus ke 3 area ini. Kita memberi teladan dalam bersikap, kita melakukan pendampingan untuk mendukung mereka, dan kita memberi fasilitasi untuk membuka jalan dan kesempatan belajar seluas-luasnya. Proses belajar itu nggak berhenti pas bel pulang berbunyi. Ada bagian terakhir yang sama pentingnya, yaitu refleksi dan penilaian, yang pendekatannya sekarang benar-benar baru. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Asesmen itu bukan lagi kayak rapor yang kita terima di akhir. Bayangkan asesmen itu sekarang lebih kayak GPS yang kita pakai pas nyetir. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi untuk memperbaiki proses biar kita sampai tujuan dengan lebih baik. Dan ini yang menarik banget. Proses refleksinya ini kolaboratif. Masukannya datang dari banyak arah. Dari diri kita sendiri, dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Tujuannya biar kita dapat gambaran yang utuh 360 derajat. Kenapa sih harus melibatkan banyak pihak? Tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar dan kerjasama. Jadi ini bukan soal cari-cari kesalahan ya, tapi tentang bagaimana kita semua bisa tumbuh bareng lewat masukan-masukan yang membangun. Kita nggak sendirian dalam proses ini. Pada akhirnya, semua prinsip dan semua proses yang tadi kita bahas itu muaranya hanya satu, semangat untuk saling memuliakan. Menghargai setiap individu di dalam proses belajar, baik itu guru maupun murid, sebagai pribadi yang utuh dan berharga.
Jadi setelah kita melihat semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi, wah sanggup gak ya saya menerapkan semuanya sekaligus? Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, apa satu langkah kecil yang bisa saya coba besok untuk membawa semangat baru ini ke dalam kelas? Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah pertama.